Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat melakukan presentasi ini walau hanya dalam ruang virtual ini. Yang terhormat kepada Bapak Arif Rahman selaku dosen mata kuliah Teori Manajemen Dakwah dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk melakukan presentasi ini. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Diana Nurlaila dengan NIM 1214030026 selaku moderator dan rekan-rekan saya Ahmad Husain dengan NIM 1214030005, Aliska Yusrira dengan NIM 1214030010, Alwi Mutil dengan NIM 1214030011 dan Fikri Ihsan dengan NIM 1214030039. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai teori manajemen dakwah yang mendasari lembaga ekonomi. Untuk mempersingkat waktu, kepada Aliska Yusrira, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga ekonomi, jenisnya dan juga fungsi-fungsinya. Nah, untuk yang pertama ialah pengertian lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk menerima, mendapatkan dan juga mengelola keuangan yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, perseorangan maupun yayasan. Lembaga ekonomi memerlukan pola peraturan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang terarah dan juga terpadu, serta dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Lembaga-lembaga perekonomian juga diharapkan dapat bahu-membahu dalam mengelola dan juga menggerakkan roda ekonomi agar tetap berjalan dengan stabil di Indonesia gitu. Berdasarkan dari sumber pendanaan, akuntabilitas, stabilitas dan juga tuntutan dari stakeholder membuat pengelolaan suatu lembaga ekonomi harus memiliki atau harus menyediakan laporan yang bersifat bersih, jujur dan juga sesuai dengan keadaan atau situasi yang terjadi dengan sebenar-benarnya, baik itu dalam pengelolaan pendanaan maupun pengelolaan manajemennya. Yang kedua, fungsi dari lembaga ekonomi. Nah, ada 5 fungsi. Yang pertama, sebagai pedoman dalam mendapatkan barang pangan. Yang kedua, sebagai pedoman dalam memutuskan hubungan kerja. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam melaksanakan tukar barang jasa. Yang keempat, sebagai pedoman dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang kelima, sebagai pedoman dalam mendapatkan harga. Yang ketiga, jenis-jenis lembaga ekonomi. Ada 3 jenis. Yang pertama, lembaga keuangan. Yang kedua, BUMN. Yang ketiga, LKM. Nah, yang pertama, lembaga keuangan. Lembaga keuangan ialah sebuah lembaga yang usaha utamanya adalah di bidang keuangan. Dan juga lembaga keuangan ini memberikan modal kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Yang kedua, BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara ialah sebuah lembaga yang bersumber dari negara gitu. Yang ketiga, LKM. LKM atau Lembaga Keuangan Mikro, yaitu sebuah lembaga yang memberikan modal kredit kepada pengusaha-pengusaha kecil yang berbasis ekonomi rumah tangga. Terima kasih kepada saudari Aliska yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh saudara Alwi Mutil. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tipologi lembaga ekonomi berdasarkan teori manajemen dakwah. Bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan atau prinsip hukum Islam. Contohnya adalah Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan lainnya. Sistem perbankan pada bank syariah tidak terdapat pada bank konvensional. Pada bank syariah, sistem perbankan yang diterapkan dinilai akan saling menguntungkan untuk nasabah dan bank.
menekankan aspek keadilan investasi yang beretika, memegang nilai kebersamaan dan persaudaraan, serta menghindari hal-hal yang spekulatif dalam transaksi keuangan. 3 hal umum dalam sistem bank syariah, yaitu 1. Akad. Transaksi pada bank syariah mengacu pada kaidah dan aturan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta sudah dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. 2. Sistem imbalan. Pendekatan pada bank syariah ialah sistem bagi hasil. Dana yang diterima bank akan disalurkan untuk pembiayaan. Lalu, keuntungan dari pembiayaan akan dibagi 2, yakni untuk nasabah dan bank sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. 3. Sasaran kredit. Pembiayaan pada bank syariah dibatasi. Maksudnya, hanya nasabah yang sesuai dengan kriteria syariah saja yang diterima, seperti kredit untuk bisnis yang halal, sedangkan perusahaan yang memproduksi produk haram, bisnis perjudian, dan asusila, serta hal lainnya tidak sesuai di syariah sudah pasti sangat ditolak. BMT. BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro atau LKM, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari 2 fungsi, yaitu 1. Baitul Tamwil atau Rumah Pengembang Harta, yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro atau kecil, dan dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. 2. Baitul Mal atau Rumah Harta, menerima titipan, dana zakat, infak dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya. Baitul Mal wa Tamwil atau disebut dengan koperasi syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari 2 istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal merupakan istilah organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian, BMT mempunyai peran ganda, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sifat BMT yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan penggalangan dana jiswa, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain. Visi BMT yaitu upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga maju, meningkatkan kualitas ibadah anggota, sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdi Allah, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Misi BMT yaitu membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, bermakmuran dan kemajuan, serta makmur maju, berkeadilan, bergelandasan syariah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Fungsi BMT yaitu nomor 1, mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengemban potensi serta kemampuan ekonomi anggota. 2, mempertinggi kualitas SDM anggota agar menjadi lebih profesional dan islami. 3, menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi.
Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dijelaskan dalam pasal 1 bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Adapun tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Koperasi memiliki dua bentuk asas atau nilai. Yang pertama, asas nilai kegiatan koperasi kekeluargaan. Demokrasi, bertanggung jawab, menolong diri sendiri, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Yang kedua yaitu asas nilai yang diyakini para anggota koperasi adalah kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian kepada orang lain. Adapun prinsip koperasi yaitu koperasi memiliki 7 prinsip. Ketujuh prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan oleh anggota yang dikelola secara demokratis. 3. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Manfaat koperasi yaitu sesuai dengan fungsi dan perannya, koperasi harus mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat terutama kepada anggotanya. Terima kasih kepada Saudara Alwi Mutil yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Fikri Ihsan. Untuk itu, kepada Fikri Ihsan, waktu dan tempat saya persilahkan. Berdasarkan data di atas, kesesuaian antara keadaan di lapangan dan penelitian cukup jelas terlihat. Apa yang dipelajari dalam mata kuliah teori manajemen tampak terrealisasikan di lapangan. Sebuah lembaga memang harus benar-benar mempersiapkan dengan matang tentang masalah manajemen, baik dari manajemen keuangan, fasilitas, administrasi, dan lain sebagainya. Mengapa hal itu diperlukan oleh sebuah lembaga? Ya, tentu saja karena berkembangnya suatu lembaga itu tergantung bagaimana kita memanajemen lembaga tersebut dengan baik. Itu mungkin dalam cakupan luas. Kita kaitkan lagi dengan lembaga yang kita teliti, yakni lembaga ekonomi. Sudah tampak jelas sekali bahwasanya ekonomi itu berkaitan dengan manajemen. Jadi, jika diperjelas, lembaga ekonomi sangatlah penting untuk memperhatikan tentang manajemennya sendiri. Hal itu dilakukan guna mensukseskan apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh lembaga tersebut dalam proses mewujudkannya. Makasih kepada Fikri Ihsan yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudara Ahmad Hussein. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Berdasarkan hasil penelitian saya terkait dengan lembaga-lembaga ekonomi, sudah cukup jelas bahwa semua hal-hal bentuk perekonomian, pengelolaan, dan lain sebagainya sudah menjadi pusat hubungan ketenagakerjaan dengan lembaga-lembaga ekonomi. Jadi, dengan demikian, supaya bisa melakukan kelembagaan ini, harus mengatur tentang hubungan antara manusia supaya bisa dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti produksi, distribusi, konsumsi. Dengan adanya ketiga ini, mungkin hasil dan karya apa saja yang dapat dibuat oleh kelembagaan ekonomi bisa terwujudkan dengan baik. Hal ini bisa juga dikaitkan dengan hal-hal yang bertujuan dengan manajemen. Dan
Kelembagaan ekonomi ini bisa juga mendapat dukungan dari lembaga-lembaga lain seperti lembaga keuangan, lembaga badan usaha milik negara, lembaga keuangan mikro. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Hussein yang telah menyampaikan materinya dengan baik dan rekan-rekan semua yang telah menyampaikan materinya dengan baik pula. Dapat diambil kesimpulan bahwa teori manajemen dakwah ini sangat mendasari lembaga ekonomi. Karena lembaga ekonomi ini terdapat dalam kategorisasi teori manajemen dakwah. Dalam lembaga ekonomi ini memiliki beberapa tipologi, diantaranya bank syariah, koperasi, BMT atau Baitul Mal wa Tamil. Di mana bank syariah, BMT, dan koperasi ini telah banyak tersebar di seluruh Indonesia sebagai wujud dari lembaga ekonomi yang dimaksud ini. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.